Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tirta Mursitama. Apa kabar semuanya, para pejuang skripsi? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya dalam mengerjakan skripsi. Atau mungkin juga tesis, mungkin juga disertasi. Ya, kalau tips-tips saya ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi tesis maupun disertasi ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang 5 hal yang jangan pernah dilakukan selama ujian skripsi, tesis, maupun disertasi. Apakah itu? Nah, simak terus ya sampai akhir. Baik, um, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya, selamat datang di channel ini. Channel ini membantu Anda sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Yang belum mau melihat video ini sampai akhir baru menilai ini bagus saya subscribe atau saya like juga, saya share juga, silahkan. Oke, baik. Topik kita di tayangan kali ini adalah jangan lakukan 5 hal ini saat ujian skripsi. Apakah itu? Nah, yang pertama langsung saja ya, presentasi tidak terstruktur. Jangan pernah maju sidang skripsi, tesis, bahkan disertasi Anda mempresentasikan dengan tidak terstruktur. Misalnya kayak apa? Nggak jelas mana presentasi pendahuluan, bab 2, bab 3, temuannya gitu ya, analisisnya, kesimpulannya. Anda ngacak presentasinya. Waduh, jangan ya, jangan pernah melakukan itu. Lakukan bagaimana caranya presentasi itu runut, urut gitu ya. Cari mana-mana yang terpenting. Kalau Anda menyepakati atau memilih untuk secara kronologis ya, biasanya dari bab 1 sampai bab 5 atau sampai bab 6 atau 7 ya kalau itu disertasi, silahkan harus disiapkan secara terstruktur. Penyampaiannya juga terstruktur. Itu sangat penting. Itu poin pertama ya. Lanjut saja langsung yang kedua. Yang kedua adalah presentasi melebihi alokasi waktu. Jangan pernah kalau dikatakan di awal atau sebelum ujian sudah tahu bahwa presentasi ujian Anda itu 15 menit atau 20 menit, lakukan sesuai yang diminta. Nah, dengan demikian gimana? Kalau sudah menyiapkan presentasinya secara terstruktur, dalam alokasi waktu 15 atau 20 menit, harus latihan. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah kalian semua nih, para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi, selalu ingin melakukan presentasi dengan alokasi waktu yang sama untuk tiap bab ya, atau tiap section, atau tiap pembabakan. Nggak bisa begitu. Karena bisa saja di pendahuluan atau bab 1 itu mungkin cukup setengah menit ya. Karena hanya untuk misalnya menyampaikan tentang kenapa riset ini penting ya, apa permasalahannya, apa pertanyaan penelitiannya. Nah, beda jauh dengan misalnya di bagian analisis. Di bagian analisis ini adalah bagian dagingnya. Jadi semuanya sebaiknya waktu harus dialokasikan di sini. Jadi makin banyak lah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan berpretensi semua dialokasikan waktunya sama gitu. Dan juga demikian untuk kesimpulan. Kesimpulan biasanya karena menyimpulkan itu singkat gitu. Mungkin hanya beberapa detik, 30 detik terakhir gitu ya. Nah, itu poin yang kedua yang jangan pernah dilakukan. Nah, Prof, sekarang apa yang poin yang ketiga? Nah, setelah presentasi sukses, jangan pernah Anda terburu-buru menjawab. Dengarkan dulu pertanyaan dari penguji sampai selesai. Karena bisa saja kita salah menduga, salah memahami makna dari pertanyaan dari dewan penguji. Nah, jangan terburu-buru dan yang lebih penting juga jangan menjawab secara tidak jelas, ngambang lah ya, atau serampangan, asal jawab gitu. Jangan pernah. Makanya perlu pahami dulu pertanyaannya secara menyeluruh, mungkin juga berhenti sebentar gitu ya, jeda mungkin beberapa detik lah ya. Mungkin kamu mau take note ya, nulis sebentar, oh ini poin-poinnya apa gitu ya, baru menjawab. Nggak perlu terburu-buru. Nah, di sini adalah waktu kamu ya, waktu yang bisa kamu atur sebenarnya gitu ya, mengarahkan jawabannya kemana gitu ya, dan mengalokasikan waktu sesuai dengan yang kamu punya, yang kamu bisa minati gitu ya, kamu bisa ukur untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dewan penguji. Ini yang penting. Nah,
Kalau misalnya nggak tahu gimana? Nah itu PR-nya harus dikerjakan dulu ya. Jangan sampai pertanyaannya itu kamu nggak bisa jawab dengan jelas. Kalau nggak bisa jawab, lebih baik jujur ya. Mencoba sih menjawab awalnya gitu ya. Tetapi kalau memang Anda nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin jangan terlalu ngawur, terlalu jauh gitu ya. Tapi usaha itu penting. Usaha untuk menjawab itu yang penting. Nah, kemudian gimana? Selanjutnya, hal selanjutnya adalah yang keempat ya. Jangan stres. Jangan merasa tertekan saat sidang. Saat sidang skripsi. Sidang memang satu hal yang mungkin membuat kamu deg-degan gitu ya. Apalagi kalau yang baru sekali ngambil skripsi ya, maksudnya sarjananya baru satu gitu ya. Dan biasanya kita memang satu ya sarjananya ya. Ada sih yang sarjananya ngambil 2 bidang studi gitu sehingga 2 atau 3 kali bahkan ya S1-nya banyak silahkan. Nah, karena ini pengalaman pertama, jadi usahakan jangan stres, enjoy aja. Nah, nikmati aja. Jadi kalau misalnya ya kamu udah presentasi ya, udah ditanya, nah coba atur nafas, mungkin kalau boleh ya kamu juga ada air minum, ya air minum lah, air putih gitu ya. Kemudian itu izin juga kepada Dewan Penguji untuk kalau pas lagi benar-benar tertekan mungkin agak ambil napas panjang dan juga ngambil minum sedikit ya untuk menenangkan diri gitu ya. Nah, jangan stres. Kalau udah stres, wah kemana-mana jawabannya nggak jelas ya. Nah, mungkin yang lebih parah lagi adalah kalau udah stres itu nanti sampai ke hal yang kelima, emosional. Emosional ini bisa banyak ya macamnya. Misalnya kalau kamu udah stres, ditanya, kamu jawab, kamu tersinggung gitu ya, kamu marah, kamu nggak bisa atur lagi intonasi cara bicara kamu ya, atau pilihan-pilihan kata yang keluar dari mulut kamu gitu. Ini bahaya gitu ya. Artinya yang tadinya mungkin sudah bagus karena emosional, karena mungkin kan ujian itu juga pengujinya juga apa namanya role playing juga mungkin ya, ada yang agak neken sedikit, ada yang sambil ketawa-ketawa, ada yang kayaknya menyepelekan misalnya ini ya, suasananya kan beda-beda ya. Tapi saya yakin penguji itu maksudnya baik lah, karena tidak hanya menguji substansi ya, tapi juga menguji soal mental juga gitu. Nah yang penting jangan emosional. Nah ada juga emosional yang berikutnya itu kadang-kadang karena tadi stres, emosi jadi nangis gitu ya. Sampai dikerjain sampai nangis ya. Kalau kalian lihat nih beberapa video di kanal YouTube ya, di mana-mana itu banyak ujian skripsi sampai nangis. Kadang-kadang saya juga bingung ngapain gitu ya. Apakah sebegitunya gitu ya menguji skripsi itu sampai benar-benar gila-gilaan gitu ya. Atau kamunya ya nggak siap gitu. Jadi janganlah juga playing victim juga ya. Aduh, gue merasa dizolimi nih gitu. Masa gue ditekan nih, ya sih nggak bisa jawab. Jangan ya. Kamu harus punya harga diri, punya dignity. Kamu juga yakin bisa untuk menyelesaikan ujian skripsi dengan baik. Nah, itu tadi 5 hal yang jangan pernah dilakukan waktu ujian skripsi kira-kira. Ya, gimana? Kalau Anda setuju, kalau kalian setuju, silahkan ya tulis di kolom komentar juga dan like video ini gitu. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sama-sama lagi ujian, mau persiapin sidang skripsi, atau bahkan itu para pejuang disertasi maupun tesis ya, mungkin juga di sana. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak, salam sehat dan sukses selalu. Saya tunggu kabar baiknya ya, udah jadi sarjana, udah jadi magister, udah jadi dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.